Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Balik lagi di channel Hafiz dan Wicaksono. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini gue mau review motor. Karena udah lama juga gue nggak nge-review motor. Kebetulan kali ini gue akan mereview Kawasaki. Tapi bukan Kawasaki ZX25 ya. Kali ini gue akan mereview Kawasaki W175 Cafe. Nah, motor ini menggunakan mesin 175 cc dan desainnya bentuknya hampir mirip kayak Cafe Racer, cuma stangnya bukan stang jepit. Oke, kita lihat dulu di bagian depannya ya guys. Di bagian depan, lampu dari motor ini masih menggunakan LED. Wajar sih, soalnya motor ini kan didesain untuk klasik atau motor retro, jadi lampu depannya masih menggunakan LED. Terus kita ke bagian depan, di suspensinya menggunakan teleskopik, dan di sini menggunakan cover shock, jadi kayak ada bentuk per gitu. Sedangkan di bagian velg menggunakan velg jari-jari. Nah, velg ini sudah menggunakan ring 17 dan dengan ukuran ban 80/100 untuk ban depannya, dan pengeremannya sudah menggunakan cakram. Nah, kita lihat ke bagian dashboard. Di bagian dashboard, motor ini sangat simpel karena dashboardnya cuma ada kecepatan, lalu ada odometer, dan di sini ada trip meter. Kebetulan kilometernya masih rendah banget, baru 697 km. Dan ini tripnya. Untuk ngatur tripnya, dibalikin ke resetnya cuma pencet ini aja. Kita lihat tuh gerak. Jadi misalnya ini tripnya udah 100 atau 50, pencet ini balik lagi ke 0. Walaupun di sini di speedometernya kecepatan maksimal 140, tapi kayaknya nggak sampai deh. Walaupun cc motor ini besar, tapi motor ini nggak kencang-kencang banget karena didesain buat santai. Kita lihat kalau kita nyalain motornya, dashboard cuma nyala indikator netral aja. Sama di sini ada indikator lampu sen, mau ke kanan mau ke kiri, yang nyala tuh sama. Terus ini ada high beam. Ini contoh untuk melihat high beamnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, di bagian depan kita lihat ada batoknya ala-ala Cafe Racer gitu. Dan sebenarnya ini plat nomor di sini tuh ngeganggu banget, ngebentuk motor ini jadi kurang bagus gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian stang nih. Walaupun ini Cafe Racer, tapi stangnya masih menggunakan bukan stang jepit ya, stang biasa kayak gini. Tapi ini ngebuat motor ini jadi nyaman. Kemudian kita lihat spionnya bulat, melambangkan bahwa motor ini adalah motor klasik ataupun retro. Dan kita lihat di sini tombol sebelah kirinya. Di sini ada high beam sama low beam. Terus ada lampu sen kanan kiri, klakson. Nggak ada ini ya, lampu tembaknya. Terus di sini ada kill switch dan starter. Nah, di sini ada lubang tambahan nih kalau kalian mau pasang apa kayak hazard ataupun apapun, di sini bisa dicopot. Nah, kita lihat kalau ngebuka tangkinya tuh kayak gimana nih. Ngebuka tangkinya tuh enak gitu, simple. Nggak perlu dicopot bagian sininya. Nah, tangkinya tuh lumayan gede, jadi kalau kalian naik motor ini
ada rasa memeluk motor ini gitu. Dan di tangkinya pun finishingnya juga bagus. Ini cat-catan semua, bukan stiker. Ini pun bukan stiker nih. Nah, ini baru stiker. Nah, di bagian pinggir tangkinya ada semacam kayak tank pad. Cuma ini tank padnya nyatu sama tangki. Ini asli dari sana udah kayak gini. Terus logo W175-nya berbeda sama yang tipe standarnya. Nah, kembali ke bagian atas. Untuk kopling motor ini relatif nyaman untuk ukuran 175 cc. Dan remnya juga, karena remnya udah cakram, jadi kalau buat ngebut-ngebut ya udah oke lah, nggak usah takut-takut lagi buat ngeremnya. Kita ke bagian jok. Joknya ini jadi satu antara jok depan sama belakang. Dan di sini dikasih pegangan. Fungsi dari pegangan ini adalah untuk geser-geser. Untuk geser-geser jadi lebih mudah karena di sini nggak ada behelnya. Terus habis itu jok ini sintetis. Jadi kalau misalnya dipakai hujan-hujanan masih oke. Dan nggak terlalu panas juga kalau jemur-jemur. Nah, bodi dari motor ini rata-rata menggunakan plat. Ini plastik. Terus habis itu armnya kita lihat nyambung dari sini pakai arm yang yang lurus gini dengan menggunakan shocknya dual shock kanan kiri. Nah, knalpotnya itu menarik. Kenapa? Karena knalpot motor ini dia ada dua bagian. Dari leher ke silencer ini ada sambungannya. Jadi kalau kalian mau ganti silencer aja bisa, nggak perlu full system dari leher. Nah, pengereman depan sudah cakram, tapi pengereman belakangnya masih menggunakan tromol. Setelah itu kita ke bagian belakang. Bagian belakang ini ala-ala cafe racer banget. Lihat, dia bentuknya itu agak menaik dari sini. Dan di sininya bulat gitu. Nah, lampu belakang pun masih menggunakan bohlam biasa. Lampu sennya juga. Nah, ban belakangnya ini ring ban belakang masih ukuran sama seperti depan, yaitu 17 dengan ukuran ban 100/90. Nggak begitu besar. Sebenarnya ini masih bisa digedein lagi kalau kalian punya motor ini mau diubah ukuran. Ini depan belakang menggunakan IRC. Rata-rata motor-motor sekarang standarnya pakai IRC dari pabrik. Ini velg juga jari-jari. Nah, mesin motor ini masih menggunakan karbu. Walaupun sekarang lagi zamannya motor injeksi, tapi motor ini masih menggunakan karbu karena supaya DNA klasiknya itu masih ada. Ini mesinnya cukup kokoh kalau kita lihat dan besar. Dari sebelah kanan, nah ini motor klasik banget. Kenapa? Karena hampir semua bagiannya tuh benar-benar kebuka. Kayak misalnya businya, terus karbunya, semua masih kelihatan, nggak diumpet-umpetin. Nah, di sini menariknya ada cuknya nih, ala-ala motor karbu banget. Cara nariknya tuh gini aja. Nah, ini buat nariknya. Terus ini karbunya masih ada, masih kelihatan banget. Semuanya sangat diperlihatkan di motor ini. Nah, biasanya motor ini tuh menjadi basic untuk motor-motor custom atau motor-motor retro karena yaitu karena mesinnya masih menggunakan karbu, jadi enak buat di setting-setting.
Nah, di sini menarik lagi nih. Ini masih ada keran bensin. Lihat, masih ada keran bensinnya. Wajar yang motor karbu. Nah, kita lihat bagian joknya kali ya. Nah, jadi motor ini sebenarnya joknya itu nggak bisa dibuka pakai kunci. Jadi kita coba buka di sini ya. Ini sini ada tombol kunci. Nah, bagasi itu gitu. Oh, jadi ini bukan bagasi. Dan kalau kita buka bagian kirinya, ini adalah aki. Kita lihat. Ini akinya pakai Yuasa. Simple sih. Coba kita lihat sebelah kanannya. Kanannya ini tidak ada lubang kuncinya. Nah, jadi motor ini bagian joknya ini nggak bisa dibuka. Jadi benar-benar nggak ada tempat penyimpanan sama sekali. Padahal biasanya motor-motor kayak gini masih ada penyimpanan walaupun dikit ya. Karena akinya pun ditaruhnya di sini, di pinggir, bukan di bawah jok. Untuk oper-operan gigi sama seperti motor kopling pada umumnya, ke bawah terus ke atas. Nah, untuk boncengan memang nyaman karena di sini seat heightnya nggak terlalu tinggi dan juga footstep belakangnya itu nggak terlalu tinggi banget. Jadi yang bonceng maupun yang bawa itu tetap nyaman. Nah, sekarang kita coba nyalain mesinnya. Suara kayak gimana? Gigi masih masuk nih. Nah, kita coba. Tadi coknya belum ditarik makanya dia langsung mati. Jadi kalau kita tarik di bagian sini dia langsung ngegas. Nah, suaranya cukup garang dan kalau kalian dengerin secara detail, hampir mirip-mirip kayak suara Scorpio ataupun Bison. Suaranya padat banget. Nah, kalau kita lihat untuk seat height-nya nggak begitu tinggi. Gue tinggi 170 masih bisa napak dengan sempurna, dan joknya itu lumayan lebar, jadi nggak begitu keras, nggak begitu empuk juga. Pernya lumayan empuk untuk motor tipe retro gini, dan untuk ergonomisnya masih sangat nyaman karena tegak gini dan nggak begitu pegel. Tapi nggak begitu tinggi juga di bagian depannya. Jadi nggak terlalu kelihatan kayak cafe racer sih kalau menurut gua. Nah, untuk yang bonceng di sini masih ada space yang lumayan di belakang. Jadi masih bisa buat boncengan dan dengan nyaman pastinya. Oke guys, sepertinya video review Kawasaki W175 Cafe sampai sini aja.
Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, dan jika ada kritik, saran, dan komentarnya silahkan komen aja di kolom komentar. Kasih saran juga, berikutnya gue akan review motor apa lagi, di komen aja di kolom komentar. Kalau kalian belum subscribe channel Hafiz dan Wicaksono, silahkan di subscribe, dan jangan lupa juga ditekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik dari video ini. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.